Tidak ada kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat desa sekalian, saat ini kami sedang berkumpul di Lembah Dusun Batara Malong bersama pemerintah desa, dalam hal ini Kepala Desa Ulu Sadang, tokoh masyarakat, dan salah satu masyarakat Desa Ulu Sadang. Hari ini kami akan berdiskusi terkait kemiskinan ekstrim yang ada di Desa Ulu Sadang. Sesuai dengan Permen Desa nomor 8 tahun 2022, salah satu poinnya yaitu bantuan langsung tunai untuk masyarakat miskin ekstrim yang ada di desa. Bagaimana pendapat Kepala Desa terkait kondisi perekonomian yang ada di Desa Ulu Sadang ini? Ya, terima kasih Bapak pendamping. Jadi secara umum kalau kita berbicara tentang kondisi ekonomi masyarakat Desa Ulu Sadang, perlu kita pahami bahwa mayoritas penghasilan warga di Desa Ulu Sadang adalah petani. Jadi kegiatan aktivitas atau sumber penghasilannya adalah petani. Jadi kalau kita berbicara tentang ekonomi dan kesenjangan ekonomi, itu tidak akan terlihat begitu nampak karena mayoritas memang sama-sama petani. Jadi selama masih kuat, masih mau bekerja, itu masih bisa untuk dalam hal ini makan. Tetapi kalau kita berbicara tentang masyarakat desa yang kategori miskin ekstrim, tentu akan nampak. Karena kenapa? Seperti dialami oleh nenek BC ini, beliau ini dalam kondisi usia senja, dalam kondisi fisik yang tidak sehat, dan juga hidup sendiri di rumahnya, tentu tidak akan mampu lagi untuk melakukan aktivitas pertanian. Kira-kira seperti itu, Bapak pendamping. Jadi memang secara umum kondisi ekonomi di Desa Ulu Sadang ini, kesenjangan ekonominya hampir tidak ada. Boleh dikatakan tidak ada karena kebanyakan bekerja sebagai petani. Hanya saja ada beberapa warga yang hidup sebatang kara di usia senjanya. Kemudian bagaimana pendapat tokoh masyarakat dalam hal masyarakat miskin ekstrim yang ada di Desa Ulu Sadang ini? Terima kasih Pak Pendamping atas pertanyaannya. Kalau saya sebagai tokoh masyarakat, saya berpendapat bahwa masyarakat Ulu Sadang itu mayoritas jadi petani. Dan satu dua yang masuk kategori miskin ekstrim termasuk nenek BC ini. Dia ada masuk dalam empat kategori, dan harapan masyarakat supaya nenek BC ini masih bisa berlanjut mendapat bantuan tunai dari pemerintah. Begitu Pak Pendamping. Jadi memang dalam Peraturan Menteri Desa nomor 8 tahun 2022 tentang kriteria masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan langsung tunai. Yang pertama itu adalah masyarakat miskin yang berdomisili di desa. Yang kedua itu adalah difabel, keluarga difabel. Yang ketiga itu adalah penyakit menahun atau kronis. Dan yang keempat itu adalah orang tua lanjut usia tunggal atau hidup sebatang kara. Ya. Dalam keempat ini saya kira nenek becek sudah termasuk di dalamnya. Jadi saya akan berdiskusi sedikit dengan nenek becek. Nenek, apa tajama sehari-hari? Apa? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Sudah tidak ada pekerjaan, tidak bekerja. Tidak ada kerja. Ya. Nenek becek, denuraka na dapat ki bantuan dari pemerintah desa. Adeno, iya deno. Bantuan apa itu nenek? Doi. Bantuan uang. Iya, Dari doang. nenek becek ini menerima bantuan uang Iya. dari pemerintah desa. Nenek denobara pakai taranuan atau apa taranuan laku pemerintah desa? Wah, adeno kurang laku. Apa itu nenek? Sembarang raya. Yang apa tukar. Oh iya. Ya. Jadi nenek becek ini selaku masyarakat miskin ekstrim yang ada di desa ini berharap bahwa pemerintah desa selalu hadir
dalam memperhatikan masyarakat miskin ekstrim yang ada di desa. Salah satunya ini adalah nenek becek. Kemudian Pak Desa, apakah ada program lain yang dijalankan selain bantuan BLT ini untuk mengentaskan masyarakat miskin ekstrim yang ada di desa ini? Ya, jadi kalau kita berbicara tentang program lain, kami sampaikan untuk sahabat desa dan juga Bapak pendamping bahwa kami ini adalah pemerintahan yang baru. Jadi kurang lebih 10 bulan menjabat, dan salah satu visi misi kami adalah menjadikan Ulu Sadang sebagai desa wisata. Jadi untuk menjawab apa programnya, ya itulah program kami. Karena kenapa? Kalau Ulu Sadang ini menjadi desa wisata dan dikunjungi banyak orang, tentu banyak hal yang bisa dilakukan masyarakat. Salah satu adalah bagaimana mendorong sektor UMKM. Dan kami juga berharap nanti mudah-mudahan kita bisa wujudkan bersama, dan juga untuk sahabat desa yang mau donasi khususnya untuk nenek BC ini, kami berharap nenek BC ini karena tidak mampu lagi bekerja, kita beri bantuan untuk semacam menjual-jual, kira-kira seperti itu, mie instan dan lain sebagainya, kerupuk-kerupuk anak-anak yang bisa dinikmati ketika ada pengunjung yang masuk di desa Ulu Sadang. Yang kedua adalah bersama dengan para tim IT, kami sepakat untuk mengembangkan channel YouTube Ulu Sadang ini, karena kita paham bersama bahwa YouTube ini bisa berpenghasilan. Sebagian hasilnya dari YouTube di luar dari operasional untuk teman-teman IT, juga kita akan donasikan kepada masyarakat yang kategorinya sebagai masyarakat miskin ekstrim, khususnya yang hidup sendiri di rumahnya, apalagi di usia senja seperti nenek BC ini. Kira-kira seperti itu Bapak pendamping. Ya, jadi ini sangat menarik ya. Salah satu visi dari kepala desa sendiri yaitu desa wisata. Ini sekaligus tantangan, sekaligus peluang bagi masyarakat di desa Ulu Sadang ini. Bagaimana pendapat tokoh masyarakat terkait visi dari kepala desa Ulu Sadang? Ya, terima kasih Pak pendamping atas pertanyaannya. Saya berpendapat kalau visinya Pak Desa itu bisa terkabul, masyarakat akan naik juga penghasilannya. Karena di sini Desa Ulu Sadang sangat strategis untuk jadi desa wisata, karena gunung-gunungnya, ada sungainya, ada batu-batunya, ada sarasanya. Jadi kami sangat mendukung kalau Desa Ulu Sadang jadi wisata. Jelas nenek becek ini akan tersentuh juga anunya, karena buah-buahan bisa dikasih untuk dia jual macam alpukat, durian. Begitu Pak pendamping. Jadi memang secara geografis masyarakat desa Ulu Sadang ini memang keindahan alamnya tidak bisa dibantahkan. Jadi memang ini salah satu terobosan baru yang dilakukan oleh kepala desa, dan tentunya ini akan menjadi semakin sukses jika didukung oleh para tokoh masyarakat. Jadi itu tadi hasil diskusi kami bersama pemerintah desa dan tokoh masyarakat di desa Ulu Sadang. Jadi semoga kedepannya program-program yang dijalankan oleh pemerintah desa ini bisa berjalan sesuai rencana, sehingga pengentasan masyarakat miskin ekstrim di desa Ulu Sadang bisa terselesaikan seperti nenek becek yang tadi disebutkan dalam diskusi. Cukup demikian diskusi kami hari ini. Kemudian untuk sahabat desa sekalian, jangan lupa follow, subscribe, dan komen di YouTube Ulu Sadang Official sebagai amal jariah untuk sahabat desa sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.